Oke, selamat siang semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas Alpro kami tentang Python GUI. Jadi sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu adalah Rasya, yang bakal menjelaskan tentang validasi dan tambah data. Lalu yang kedua itu ada Zaki Zakwan, yang akan menjelaskan tentang flowchart. Lalu ada Anggun, yang akan menjelaskan tentang validasi dan tambah data beserta dengan Rasya. Lalu setelahnya ada saya yang akan menjelaskan tentang hapus data. Lalu ada Muhammad Novel. Novel akan menjelaskan tentang rekap data serta Regan akan menjelaskan tentang tampilan GUI-nya. Oke, tentang flowchart akan dijelaskan oleh Zaki Zakwan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk flowchart dari sistem kami. Di sini mulai lalu akan terdapat percabangan, ada untuk tambah data, hapus data, tampilkan data, dan rekap data. Untuk tambah data akan masuk ke inputkan NIK, lalu menginput nama, lalu terdapat percabangan untuk memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah itu terdapat button tambah data dan ketika diklik maka data akan masuk ke sistem. Untuk jika memilih hapus data, yang pertama untuk menginput nomor data baris data yang ingin dihapus. Lalu setelah menginputkan terdapat button untuk menghapus data. Setelah button ditekan, sistem akan menghapus data yang dipilih. Selanjutnya untuk tampilkan data, terdapat button untuk menampilkan data. Jika datanya ada, maka sistem akan menampilkan data. Tapi jika data yang ditampilkan itu masih kosong, maka sistem menampilkan tabel kosong saja. Lalu yang terakhir yaitu rekap data. Ketika button ditekan, maka sistem menampilkan total data yang terdapat pada sistem. Dari semua alur ini, ketika semua sudah berhasil dieksekusi, maka sistem akan selesai. Oke, jadi di sini ada tampilan dan fitur. Pertama fiturnya itu ada tambah data, tampil data, rekap data, dan hapus data. Nah, di bagian tambah data itu akan dijelaskan oleh Rasya dan Anggun. Nah, di sini kami akan menjelaskan fitur tambah data. Fitur tambah data digunakan untuk mengecek input warga, lalu menyimpannya ke dalam daftar data warga jika valid. Nah, selanjutnya kami memakai kode fungsi tambah warga dengan menginputkan NIK, nama, jenis kelamin. Jika data tidak tervalidasi seperti NIK, nama, dan jenis kelamin tidak sesuai dengan sistem, maka akan terkirim pesan error yaitu data tidak valid, pastikan NIK 16 digit dan semua field terisi. Setelah itu sistem kembali ke menu tampilan tambah data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rasya. Di bagian sini tuh ada terdapat tanggal pada saat data tersebut diinput ke dalam sistem. Nah, di warga ini, warga, nick, nama, jenis, kelamin, tanggal input, itu masukkan ke dalam dictionary. Setelah itu, masukkan ke data list warga. Kemudian, reset from data input. Setelah itu, jika sukses, dia akan keluar notif sukses dan data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya tampilan fitur yang bagian tampil data bakal dijelaskan oleh Regan. Baik, kami di sini membuat fungsi tampilkan warga, yang dimana di bagian ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan. Lalu di sini kami melakukan pengecekan. Kalau datanya masih kosong, bakal ada tulisan data warga masih kosong. Setelah itu, jika data tersedia, maka data warganya akan langsung muncul. Dan kesimpulannya,
Tampil data digunakan untuk menampilkan daftar data warga yang tersimpan atau memberi pesan jika data masih kosong. Oke, bagian rekap data bakal dijelaskan oleh Naval. Lalu fitur ketiga yaitu adalah fitur rekap data. Rekap data digunakan untuk menampilkan jumlah total data warga yang sudah tersimpan. Jadi kodenya itu adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah kita menjelaskan fungsinya dulu, yaitu fungsi rekap warga. Lalu, di dalamnya kita menggunakan message box info. Ini digunakan untuk menampilkan jendela yang isinya itu adalah dengan judul yaitu rekap data. Lalu, total warga terdaftar, LAN. LAN ini digunakan untuk kita menghitung data yang telah ditambahkan, yang tersimpan di variabel data warga orang. Maka nanti hasilnya akan menjadi total warga terdata adalah misalkan seperti 20 orang. Oke, bagian terakhir tentang hapus data akan saya jelaskan. Oke, baik. Di sini saya ingin jelaskan tentang fitur hapus data, yang dimana hapus data itu digunakan untuk menghapus data warga yang sudah tersimpan, namun ingin dihapus. Oke, jadi di sini tampilan codingannya. Yang seperti kita lihat, pertama kita bisa lihat ada bagian frame, yang dimana frame itu fungsinya untuk sebagai wadah tampilan untuk hapus datanya. Lalu yang kedua itu ada label, yang mana fungsi label ini untuk menampilkan bagian-bagian untuk menghapus datanya. Lalu yang ketiga itu ada button, di mana button ini sebagai tombol agar pada saat kita mengklik bagian tombol hapus data, maka data bakal dihapus. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang tampilan GUI atau mendemonstrasikannya bagaimana hasil dari proyek kami. Nah, jadi begini tampilan dari GUI kami. Yang pertama itu ada NIK, nama, jenis kelamin, lalu ada button pilih, tambah data, tampilkan data, rekap data, serta hapus data. Jadi pertama-pertama kita isi bagian NIK serta nama. Lalu kita klik button pilih untuk jenis kelamin. Lalu tampilkan data, tambah data. Di sini ada notif hasil dari tambah data, yang dimana berisi tentang data warga berhasil ditambahkan. Oke. Lalu kita klik button tampilkan data. Nah, disinilah hasil dari data-data yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Lalu kita klik tombol rekap data. Nah, di sini maksudnya rekap data itu menampilkan jumlah data yang sudah tersimpan. Contohnya seperti ini, di mana total warga terdata 1 orang. Lalu kita hapus data. Yang pertama kita ketik nomor yang akan kita hapus datanya. Lalu kita klik tombol hapus, maka data warga yang terdaftar tadi bakal dihapus oleh sistem tersebut. Kan? Lalu kita tampilkan data lagi, nah isinya jadi kosong, artinya data tersebut sudah dihapus. Oke, sekian dari hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang semuanya.